Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tauhid asma wa sifat, dan kita masih berada dalam pembicaraan tentang nama Allah yang Maha Agung, yaitu At-Tawwab. Allah Maha memberi dan Maha menerima taubat. Allah Maha memberi dan Maha menerima taubat. Pengantar At-Tawwab pada kesempatan yang lewat kita sudah sampaikan. Berikutnya kajian kita malam ini adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah At-Tawwab. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, bahwa setiap nama dan sifat Allah itu dikaitkan dengan dua hal. Penulis buku panduan kita selalu mengkaitkannya kepada dua hal. Pertama, mengkaitkannya kepada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama tersebut, karena setiap nama Allah itu ada ibadah yang berkaitan dengan nama itu. Yang kedua, akan dikaitkan dengan bagaimana cara berdoa dengan nama tersebut. Bagaimana cara berdoa dengan nama tersebut. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, ibadah yang pertama sekali yang berkaitan dengan nama Allah At-Tawwab, siapapun yang meyakini bahwa Allah adalah At-Tawwab, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menerima taubat. Kemarin kita sudah pelajari, kalau kita semakin kenal dengan Allah melalui nama dan sifatnya, kita akan semakin kenal dengan diri kita. Kita akan semakin kenal dengan diri kita. Ada yang selalu disampaikan oleh teman-teman, mereka mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Mereka bilang itu hadis, tapi itu hadis maudhu'. Yang benar adalah man arafa rabbah arafa nafsah. Siapa yang kenal Rabbnya, maka dia akan kenal dirinya sendiri. Semakin kita kenal dengan Allah, maka kita akan semakin kenal dengan hakikat diri kita. Bagaimana cara mengenal Allah? Melalui nama dan sifat. Setelah melalui ciptaannya, maka berikutnya cara mengenal Allah adalah melalui nama dan sifat. Awal mengenal Allah melalui ciptaannya. Awal mengenal Allah adalah melalui ciptaannya. Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Maka Allah dinamakan Allah dikarenakan Allah sang pencipta. Dikarenakan Allah sang pencipta. Kenapa Allah dinamakan Allah? Karena dia yang menciptakan. Emang Allah apa artinya? Al-Makhluq, yang disembah.
yang disembah, yang berhak disembah secara benar. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah secara benar? Karena hanya Allah yang maha menciptakan. Karena Allah yang maha pencipta, maka nama Allah berikutnya adalah Ar-Rabb. Ya kan? Ar-Rabb. Nama Allah enggak Ar-Rabb? Iya. Kenapa? Apa makna Ar-Rabb? Ar-Rabb maknanya Al-Malik, yang menguasai, secara mutlak. Kenapa Allah menguasai secara mutlak? Karena Allah yang menciptakan. Maka penguasa-penguasa di atas bumi ini tidak wajib ditaati secara mutlak. Kenapa? Karena kekuasaannya tidak mutlak. Karena dia tidak mampu menciptakan. Nah, yang mampu menciptakan hanya dia yang secara mutlak harus berkuasa. Maka dari itu Allah itu antara lain namanya adalah Ar-Rabb, yang maha menguasai. Jokowi presiden iya, berkuasa iya, tapi dia tidak berhak menjual tanah Anda. Ya kan? Boleh nggak dia jual tanah Anda? Tidak boleh. Tapi Allah mau Allah ngapain Anda, mau Allah apain Anda, itu hak Allah. Dan itu yang akan pasti terjadi karena Anda adalah ciptaan Allah. Karena Allah sang pencipta, maka Allah kekuasaannya mutlak. Maka ketaatan kepada Allah pun mutlak. Ketaatan kepada Allah pun adalah mutlak. Kenapa? Karena kekuasaannya mutlak. Kenapa? Karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, At-Tawwab, setelah mengenal Allah lewat ciptaannya, maka kita mengambil kesimpulan siapa yang menciptakan seluruh alam. Siapa yang menciptakan seluruh alam? Adalah Allah. Kalau Allah yang menciptakan seluruh alam, maka hanya Dia yang berhak untuk disembah. Gak ada yang bisa menciptakan selain Allah, ya kan? Ada nggak, Pak? Gak ada. Ada yang mirip, ya. Ada orang bikin robot mirip banget kayak orang, bisa ngebom, bisa ini, bisa itu, tapi dia bukan orang, nggak sempurna, nggak ada ruhnya. Maka dia nggak gede, segitu aja, ya nggak? Itu bapak dulu baru lahir kecil, tambah besar, tambah tua, berubah. Kenapa berubah itu? Kenapa berubah? Ada ruh. Siapa yang bisa bikin kayak gitu? Hebat itu robot, iya, tapi hebatan tuh nyamuk. Punya syahwat, sehingga nyamuk itu berkembang. Ada nggak robot yang berkembang? Ada nggak robot yang berkembang? Maka tidak ada yang bisa menciptakan di alam ini. Pencipta itu adalah Allah, maka Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, nah. Kalau kita pikirkan alam ini, maka jawabannya adalah Allah sang pencipta. Ada Allah. Lalu Allah itu siapa? Allah perkenalkan dirinya sangat rinci melalui nama dan sifatnya. Semakin Anda mengenal Allah lewat nama dan sifat Allah, maka Anda semakin kenal hakikat diri Anda. Allah Ar-Razzaq berarti saya miskin. Allah Asy-Syafi berarti saya penyakitan. Allah Al-Qawi berarti saya lemah. Allah At-Tawwab berarti saya pendosa. Ada nggak manusia yang nggak berdosa? Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Sekalipun dia adalah seorang nabi dan rasul, dia adalah berdosa. Dia adalah berdosa. Saya sudah sampaikan, dosa itu bukan aib. Aib itu adalah ketika ia jatuh pada dosa. Ketika ia jatuh kepada dosa, dia takut kepada Allah dan dia segera bertaubat. Orang seperti ini bukan orang yang dibenci oleh Allah.
Bukan orang yang dibenci Allah. Yang dibenci Allah ada orang yang melakukan dosa, tidak ada ketakutan terhadap dosa tersebut, tidak ada keinginan untuk berhenti dari dosa itu, bahkan dia bangga dengan dosa itu. Nah, ini orang zalim. Ini baru dinamakan orang zalim. Maka kalau Anda melakukan dosa itu, sudah langsung dibongkar Allah itu. Allah tutupi dulu dosa Anda. Kenapa Allah tutupi dosa Anda? Karena Allah ingin melihat apakah Anda bertobat. Apakah Anda bertobat? Ketika seorang dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu potong tangan karena mencuri, putrinya datang, "Wahai Amirul Mukminin, tolong ampuni ayah saya. Ayah saya baru kali ini mencuri. Ayah saya baru kali ini mencuri." Kata Umar, "Kadzabti bunayya ibnatayya." Engkau bohong wahai putri. Allah tidak membongkar dosa seseorang kecuali karena dosa itu ia telah terus menerus lakukan. Jadi kalau ada orang yang ketahuan korupsi, bukan baru kali itu dia korupsi. Udah bolak-balik itu korupsi. Nggak ada keinginan untuk berhenti. Nggak ada rasa takut, nggak ada keinginan untuk bertaubat. Nggak ada lagi cara supaya dia berhenti kecuali harus dibongkar, dan itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Nah, maka dari itu manusia itu pasti jatuh kepada dosa. Orang beriman pasti jatuh kepada dosa. Tapi bagaimana orang beriman itu ketika ia jatuh pada dosa? Ketika ia jatuh pada dosa, dia tersiksa dengan dosa itu. Lalu dia terus berupaya untuk bertaubat kepada Allah. Nah, jadi bukan aib dosa itu apabila dosa itu ditaubati. Maka dari itu adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan at-tawwab, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Karena selain taubat itu adalah menghapuskan dosa, taubat itu adalah penyebab rahmat yang sangat luar biasa. Kemarin saya sampaikan, tidak pernah Allah ngomong, tidak pernah Rasul ngomong, Allah bangga dengan sholatmu. Pernah nggak? Coba cari Al-Quran, hadis bolak-balik dah. Allah bangga dengan sholat kalian, Allah bangga, Allah senang dengan sedekah kalian, Allah senang dengan zakat kalian, Allah senang dengan puasa kalian. Enggak ada itu. Satu-satunya ibadah yang membuat Allah gembira adalah taubat. Adalah taubat. Kita sudah ceritakan itu tentang hadis seorang yang musafir yang kehilangan kendaraannya balik dengan semua perbekalannya dengan utuh. Karena gembiranya ini orang, dia tangkap kendaraannya itu, dia katakan, "Wahai Rabbku, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Karena sangat gembira. Akhta'a min syiddatil farah. Salah ngomong karena terlalu gembira, kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gembira dari orang itu ketika melihat seorang hamba bertaubat. Jadi hanya ibadah taubat yang membuat Allah gembira. Maka dari itu taubat itu bukanlah hanya untuk menghapuskan dosa, akan tetapi ibadah yang mendatangkan kegembiraan Allah. Ibadah yang mampu membuat Allah gembira adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka dari itu siapa yang meyakini bahwa Allah adalah At-Tawwab, dia harus sadar bahwa dirinya adalah terus menerus melakukan dosa. Tawwab bina mubalaghah, terus menerus tanpa berhenti. Kalau Allah berhenti repot nggak? Hari ini salah, nanti salah lagi, 1000 kali salah. Allah katakan, aku berhenti deh, maafin ente deh. Udah 1000 maaf. Ada yang masuk surga nggak? Ada nggak yang masuk surga? Apakah dosa Anda hanya 1000? Enggak. Kenapa nama Allah At-Tawwab? Terus menerus memaafkan, mengampuni hambanya yang melakukan dosa. Karena sifat manusia. Nah ini, pahami diri sendiri.
berarti sifat saya sebagai manusia juga terus-menerus melakukan dosa, tidak pernah berhenti. Nah, maka dari itu seorang yang meyakini bahwa Allah adalah At-Tawwab, maka dia harus terus-menerus bertaubat, harus terus-menerus beristighfar. Maka kemarin saya sampaikan, modal kita di dalam perjalanan menuju akhirat, modal kita dalam perjalanan menuju Allah ada dua. Yang pertama kemarin apa? Saya udah sampaikan belum kemarin? Apa kemarin modal yang pertama? Ilmu apa itu? Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Karena agama ini adalah ilmu yang pasti mampu membawa Anda masuk ke surga, Al-Quran dan Sunnah. Maka carilah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Harus cari ilmu. Cari ilmu dari siapa? Dari orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak paham Al-Quran dan Sunnah, nggak usah diambil, karena itu tidak pasti bawa Anda ke surga. Nggak pasti bawa, tidak ada ustadz yang pasti bawa Anda ke surga, yakinnya? Hah? Tapi sekarang ada ustadz yang ngomong dia masuk surga, dia kapling itu surga. Itu mau masuk surga nggak? Transfer 4 juta katanya. Barang aneh nanti masuk. Ada begitu nggak? Hah? Ada yang begitu ustadz itu. Dia bilang dia masuk surga. Siapa yang ngomong dia masuk surga? Tidak ada yang ngomong kecuali dia. Apakah Quran dan Sunnah ngomong dia masuk surga? Enggak. Nah, jadi siapapun ustadznya, ambil kalau memang omongannya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau enggak sesuai Al-Quran dan Sunnah, nggak usah diambil. Karena tidak ada yang pasti membawa Anda masuk ke surga kecuali Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Nah, maka dari itu kenapa harus menuntut ilmu? Karena agama ini ilmu. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Hanya yang dua ini yang pasti membawa Anda ke surga. Kalau Anda pelajari Al-Quran dan Sunnah, apa manfaatnya? Manfaat yang pertama, Anda akan semakin kenal dengan Allah. Kalau Anda semakin kenal dengan Allah, hati Anda semakin baik. Kalau Anda semakin kenal dengan Allah, Anda semakin cinta sama Allah. Dan mungkin ada yang paling Anda cintai di dunia ini selain daripada Allah. Kalau Anda kenal Allah. Tapi karena pengenalan terhadap Allah kurang, banyak yang dicintai selain Allah di atas dunia ini, sehingga itu yang membuat kita jauh dari Allah. Kalau Anda kenal dengan Allah, mustahil Anda tidak takut sama Allah. Kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan di atas dunia ini adalah ketika rasa takut itu dipersembahkan hanya pada Allah. Wa'lam annal khawfa asla kulla khairin. Ketahui bahwa rasa takut kepada Allah adalah sumber segala kebaikan. Tapi karena enggak kenal Allah, banyak rasa takut kepada makhluk. Enggak kenal Allah, banyak rasa takut. Takut menjalani kehidupan. Takut anak-anak nggak bisa sekolah. Takut itu orang nggak kenal Allah. Kalau Anda memiliki ketakutan kepada selain Allah di atas dunia ini, kecuali ketakutan yang diperbolehkan, dinamakan takut atau khauf tabi'ah, itu boleh. Takut sama harimau boleh dan lain-lain. Kalau Anda persembahkan rasa takut itu kepada selain Allah, maka Anda akan menjadi hamba daripada seorang hamba. Kalau tidak kenal Allah, maka akan banyak ketergantungan kepada makhluk. Kacaunya hidup manusia di atas dunia ini adalah karena ta'allaqul qalb li ghairillah. Banyaknya ketergantungan kepada selain Allah. Lihat, seorang istri tergantung sama suaminya. Suaminya mati, pingsan dia bilang saya nggak bisa hidup lagi. Ya kan?
Padahal kan nggak ada yang berubah ya, cuma nggak punya suami gitu aja. Tetap nggak dia makan? Tetap. Kalau Anda memiliki ketergantungan di atas dunia ini kepada selain Allah, maka siap-siap untuk kecewa. Siap-siap untuk kecewa. Nah, jadi kalau kita kenal Allah dengan pengenalan yang baik, maka hati kita akan semakin baik, akan semakin tenang, akan semakin mampu menyembah Allah dengan baik. Ini sholat ini berat, sholat ini nggak enak, karena sholat ini nggak lakukan dengan cinta. Benar nggak? Kalau sholatnya malas, seperti orang munafik. Orang munafik itu sholatnya, tapi mereka sholat malas. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Anda akan selalu tersiksa dengan sholat ini selama Anda tidak melakukan sholat itu dengan dasar cinta. Tapi kalau Anda lakukan sholat karena memang Anda cintai Allah dan Anda mencintai sholat, maka kenikmatan hidup itu ada di dalam sholat. Nah itu kenapa harus menuntut ilmu, supaya semakin kenal dengan Allah. Dan mungkin seseorang mengibadahi Allah dengan baik kalau dia tidak kenal Allah dengan baik. Maka ilmu yang paling afdal adalah ilmu mengenal Allah. Kenapa harus menuntut ilmu? Jawaban yang kedua, supaya Anda semakin tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saya kemarin ngaji di Cipete, Ustaz, saya dengar-dengar emang kalau kita sholat harus geser tempat ya. Iya, bagus untuk membedakan sholat itu antara wajib dengan sunnah. Bukannya untuk supaya lebih banyak saksi, iya itu antara lain. Oh, saya itu kalau sholat tahajud Ustaz, saya udah gelar 5 sejadah. 5 sejadah. Kenapa saya bilang? Ya, 2 rakaat di sini. Setelah 2 rakaat saya di sini. Lalu 2 rakaat di sini lagi. Terus kalau begitu, kalau sholat ini ruangan diputarin dong. Nah, emang iya. Ya minimal 5 sejadah sekali sholat. Nggak begitu maksudnya. Ini usia saya udah 80 tahun baru saya tahu itu. Nah lihat, banyak nggak Anda tahu kalau Anda menuntut ilmu? Bertambah nggak pengetahuan kalau menuntut ilmu? Maka menuntut ilmu harga mati kalau mau jadi orang baik. Maka Nabi katakan di dunia ada taman surga. Siapa yang sering mendatanginya maka dia akan masuk surga. Apa taman surga di dunia? Majelis ilmu. Baru tahu saya, Ustaz udah 80 tahun umur saya. Ternyata bukan begitu maksudnya ya. Enggak, bukan begitu maksudnya ya. Pusing muter-muter di ruangan ini kalau begitu. Dan kalau begitu agama ini ribet, sulit. Bukan begitu hukum agama, saya bilang. Maka orang semakin tahu dia agama, semakin mudah bagi dia beragama. Semakin mudah bagi dia beribadah. Semakin orang tahu ilmu, semakin mudah bagi dia beragama. Maka kalau Anda menuntut ilmu, semakin banyak Anda tahu kebenaran, semakin banyak Anda tahu kesalahan. Iya kan? Begitu enggak? Nah, inilah manfaat menuntut ilmu. Oh, saya udah sekian lama ini hidup ini baru tahu ini begini. Ya. Begitulah cara Allah memperbaiki Anda, maka jangan sok tahu. Iya kan? Nah, lalu apa manfaat ilmu itu? Supaya Anda tahu salah Anda. Ya. Oh, saya selama ini banyak ngomongin orang. Oh, saya selama ini banyak memfitnah orang. Oh, ternyata hati saya kotor. Ternyata hati saya penyakitan. Jadi menuntut ilmu itu bukan supaya Anda tahu kesalahan orang lain, tapi supaya Anda tahu kesalahan diri Anda. Anda tidak punya peluang memperbaiki diri kalau Anda tidak tahu Anda salah. Tapi banyak orang menuntut ilmu. Wah, ini benar nih, si Anu salah tuh. Begitu selesai menuntut ilmu, dia ngomong si Anu salah tuh. Bukan dirinya. Bukan dirinya. Jadi sehingga banyak orang yang
yang begitu. Nah, modal beribadah kepada Allah yang pertama adalah ilmu. Karena ini adalah modal pertama, maka Anda harus menuntut ilmu. Maka yang pertama Allah berikan kepada orang yang akan masuk surga adalah kemauan menuntut ilmu. Yang kedua, modal beribadah kepada Allah, taubat. Nah, inilah pelajaran kita, kaitannya dengan pelajaran kita malam ini. Ibadah yang pertama sekali yang berkaitan dengan nama Allah At-Tawwab. Kalau Anda ingin mampu beribadah lebih baik kepada Allah, maka Anda harus banyak-banyak bertaubat. Bukanlah taubat itu supaya dosa diampunkan, ya itu adalah manfaat yang pertama. Manfaat berikutnya, taubat itu membuat Anda lebih mampu beribadah. Maka taubat itu tidak boleh berhenti. Maka zikir pagi sore ada taubat nggak? Zikir pagi ada taubat nggak? Ya, tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena taubat itu akan membuat Anda mampu beribadah. Karena taubat itu membersihkan hati. Karena ibadah tidak berjalan di atas hati yang kotor, di atas hati yang sakit. Orang di sana bajingan, tidak pernah sholat tapi ngaku mukmin. Kalau dia mau bisa sholat, apa yang harus dia lakukan dulu? Dia nggak bisa itu kalau dia nggak bertobat. Nggak bisa itu. Tapi kita lihat ada orang yang selama ini puluhan tahun tidak pernah sholat, tiba-tiba rajin sholat. Mudah bagi dia sholat. Bahkan dia sholat malam. Kenapa ya? Awalnya adalah taubat. Nah, jadi taubat itu ada di awal setiap ibadah. Taubat itu ada di pertengahan ibadah. Kalau sholat Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, taubat ya? Dia rukuk, dia sujud, subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ighfirli, taubat ya? Dia duduk antara dua sujud, dia katakan Rabbi ighfirli, taubat ya? Di tahiyat akhir dia mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Taubat ya? Taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Taubat ya? Taubat. Jadi orang yang ingin beribadah dengan baik kepada Allah, kalau Anda ingin selalu istiqomah beribadah kepada Allah, bertaubatlah terus-menerus. Banyak-banyak beristighfar. Karena ini akan membuat kita semakin mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu antara lain ibadah yang berkaitan dengan nama Allah At-Tawwab adalah seorang yang beriman harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena taubat kepada Allah akan mengampuni dosa sebanyak apapun itu dosa dan apapun itu bentuk dosa. Yang kedua, bertaubat kepada Allah akan membuat seseorang semakin mampu beribadah kepada Allah. Maka dari itu ibadah itu diawali dengan taubat. Di tengah-tengah ibadah ada taubat, di akhir ibadah ada taubat. Di akhir ibadah ada taubat. Menuntut ilmu, taubat gak? Menuntut ilmu ibadah gak? Akhirnya ditutup dengan taubat. Sholat malam ibadah gak? Akhirnya ditutup dengan taubat. Qiyamul lail ibadah gak? Ya, akhirnya ditutup dengan taubat. Yang ketiga, kenapa harus banyak-banyak bertaubat? Karena taubat sangat luar biasa mendatangkan rahmat Allah. Nah, jadi tadi kita katakan bahkan mendatangkan kegembiraan Allah, satu-satunya ibadah yang membuat Allah gembira adalah taubat. Kalau itu taubat sangat luar biasa mendatangkan, menjadikan Allah gembira, maka taubat akan menjadikan seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
sebagai dalil bahwa taubat sangat luar biasa mendatangkan rahmat Allah. Allah katakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini sifat-sifat ibadur rahman. Apa yang dimaksud ibadur rahman? Allah tidak katakan ibadullah, Allah tidak katakan hamba Allah, tapi Allah katakan ibadur rahman. Artinya adalah sifat-sifat orang yang akan Allah berikan rahmat, sifat-sifat yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Apa sifat-sifat orang ibadur rahman itu? Orang yang akan mendapat rahmat itu Allah katakan yang pertama alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi hauna, mereka berjalan dengan rendah hati. Mereka tidak berjalan dengan sombong. Maka Allah tidak suka dengan sombong. Tidak ada orang masuk surga kalau sombong. Maka dari itu Allah katakan la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan sampai engkau berjalan di atas dunia, berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Maka ibadur rahman antara lain sifatnya adalah apabila mereka berjalan di atas bumi, mereka berjalan dengan rendah hati. Hauna bisa diartikan dengan rendah hati. Juga hauna bisa diartikan dengan mudah. Maka ada di dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, maukah kalian wahai para sahabat, aku tunjukkan kepada kalian sifat orang yang diharamkan masuk neraka. Maukah kalian aku kasih tahu sifat-sifat orang yang diharamkan masuk neraka, kata Nabi. Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah kullu haunin, setiap orang yang rendah hati. Haun, rendah hati. Kalau dia berjalan di atas bumi, dia rendah hati. Yang kedua kata Nabi, orang yang diharamkan masuk surga itu lain. Apa yang maksud lain? Hah? Lemah lembut, penuh kasih sayang, gampang iba. Ya. Ketika Nabi hadir, ketika salah satu cucu beliau wafat, anaknya Zainab, Nabi SAW menangis. Lalu sahabat bertanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Jadi menurut mereka sahabat itu tidak boleh nangis. Ini gimana sih kok Nabi nangis? Apa kata Nabi? Nabi SAW katakan, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak mendapatkan kasih sayang. Maka ketika ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku punya banyak anak, tidak ada pun satu pun yang pernah aku cium. Itu kebanggaan juga itu. Anaknya banyak, kalau salah 9. Tidak pernah dia cium anaknya. Bapak malu nggak cium anak? Hah? Ada orang justru yang dia suruh anaknya cium dia. Ya. Itu kalau selesai sholat, salim abi, lalu cium, balik. Ente cium dia. Ente cium anak ente. Hah? Jangan bini doang yang dicium, anak dicium. Nah maka ada yang bilang sama Nabi, saya punya anak 9, tidak pernah saya cium itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangi apa yang di bumi, maka engkau akan disayangi apa yang di atas. Nah maka penduduk surga itu punya hati yang lembut. Penduduk surga itu punya hati yang penuh kasih sayang.
Penduduk surga itu adalah punya hati yang gampang iba. Hatinya tidak keras. Itu penduduk surga. Mereka itu adalah orang yang diharamkan masuk neraka. Lalu kata Nabi, ciri mereka yang diharamkan masuk surga, masuk neraka adalah saling. Mereka adalah orang yang mudah untuk orang lain, dan ketika orang lain butuh sama dia mudah untuk orang lain. Mudah untuk orang lain apa maksudnya itu? Mudah menolong ketika orang membutuhkan pertolongannya dalam hal apapun, dia mudah selama dia mampu. Mudah. Dan kalau dia punya masalah sama orang lain juga mudah. Ya. Dia orang lain punya salah sama dia, gampang juga dia, mudah juga dia memaafkan orang lain. Begitu juga kepada orang lain, enggak mempersulit orang. Banyak orang dia tahu karena kalau bukan tanda tangannya ini enggak jadi. Ya. Tanda tangan segampang apa sih? Ini ente bayar tanda tangan 4 juta nih. Bikin orang sulit kan? Kalau nggak ada duit, dipingpong ke sana kemari. Ingat, kalau hari kiamat itu terjadi, itu hari kiamat penuh dengan kesulitan. Yang Anda butuhkan adalah kemudahan. Seketika sakarat tiba, kesulitan yang sangat luar biasa. Ingat, fase demi fase akhirat itu adalah sangat sulit. Yang Anda butuhkan adalah kemudahan ketika ada kesulitan. Kalau Anda ingin mendapatkan kemudahan itu, jangan mempersulit orang. Jadi kalau ente butuh nggak sekarang ya? Kalau butuh sekarang ya bayarannya lebih gede. Mempersulit. Enggak boleh. Jadi kalau ada orang yang butuh sama kita, permudah, ya. Nah, itu sifat orang yang akan diharamkan masuk neraka itu. Karena ingat, yang kita butuhkan di akhirat adalah kemudahan dalam setiap kesulitan. Kalau Anda ingin mendapatkan itu, maka caranya mulai dari sekarang. Jangan persulit orang lain dalam masalah apa. Jangan persulit. Ini kadang-kadang salah nih, kita aja minta maaf ya. Enggak. Apa manfaatnya kalau Anda nggak maafin? Saya mau nanya, ada orang salah sama Anda? Saya ada di kampung saya. Dulu emang ini bajingan orang. Dia mau bunuh seseorang, cuman gagal di depan mata saya ini. Tapi ini orang yang bandit ini udah taubat sekarang, masih hidup. Dia datang ke kampung saya yang hendak dia membunuhnya. Saya minta maaf ya atas kesalahan saya yang dulu. Ini orang bilang, saya nggak maafin karena saat itu kamu mau bunuh saya. Coba, apa manfaatnya buat dia? Emang ini kasusnya besar. Ini orang ingin membunuh dia dulu. Tapi dia sekarang, kalau dia nggak maafin, apa gunanya? Coba deh. Enggak, saya nggak maafin karena dulu kamu mau bunuh saya. Apa manfaatnya dia nggak maafin? Coba. Dibunuh. Iya, dia nggak dibunuh. Dia nggak maafin. Apa ini orang udah selesai belum hukum apa namanya? Hubungannya dengan Allah udah selesai belum? Dia udah minta maaf. Nah, ini orang apa manfaatnya buat dia? Saya nggak maafin katanya. Mungkin kalau dia maafin, inilah yang membuat dia masuk surga. Maka kalau katakan kalau kamu maafkan, itu jauh lebih baik kalau kamu tahu. Cuma tidak bisa memaafkan itu, kecuali itu adalah dilakukan berdasarkan iman. Tapi bayangin aja dah, tidak memaafkan orang apa ada manfaatnya? Nggak ada tuh manfaatnya. Wah, kalau saya tidak maafin dia tersiksa. Ente yang tersiksa, bukan dia. Ya, kalau dia sudah minta maaf, selesai udah. Nah, jadi permudah, lembut, jangan keras hati. Penduduk neraka itu adalah orang yang keras hati. Hati saya keras, harus dilatih itu hati.
Lihat nggak? Apa kata Nabi? Salah satu yang tidak dijemur nanti di akhirat adalah orang yang berzikir dalam kesendirian lalu ia mengeluarkan air mata. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang hati lembut. Nabi secara garis besar dakwahnya berhasil adalah karena kelembutan hati. Karena kelembutan hati. Ingat gak cerita Suraqah dulu yang mengejar Nabi? Itu kapan dia masuk Islam? Kapan Suraqah masuk Islam? Ketika ketika Rasul menaklukkan kota Mekah. Ketika Rasul mau masuk ke kota Mekah bersama para sahabat, Abu Sufyan ambil pedang 2 sekaligus, gak tanggung-tanggung. Dia berdiri di depan pintu gerbang Mekah, tanah haram Mekah. Dia katakan, kalau sampai Muhammad lewat di sini, saya penggal lehernya. Nabi bilang kepada sahabat, ayo jalan terus, kalian jangan tengok-tengok aku, kata. Rasulullah lewat, Abu Sufyan udah megang pedang, dua pedang. Dia nggak lihat Nabi. Nabi udah lewat Abu Sufyan. Nabi ngomong, apa kata Nabi? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Waduh, ini orang sudah mau membunuh dia, tapi dia katakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, dia tidak diapa-apain. Abu Sufyan pun masuk Islam, Pak. Suraqah pun di situ dia masuk Islamnya. Melihat kelembutan Nabi. Satu ketika Rasul kumpul-kumpul dengan beberapa sahabat, lalu datang Yahudi nagih utang. Enggak tanggung-tanggung, nagihnya enggak tanggung-tanggung. Langsung kerah baju Nabi dipegang dengan keras. Enggak cukup dengan dipegang, diguncang-guncang begini sampai Nabi lehernya merah. Wah, Umar udah nggak sabar, udah nyabut ini dia, golok dia. Ya Rasulullah, saya penggal lehernya. Nabi tertawa. Anda bisa begitu? Nabi tertawa. Umar, kata Nabi, ada nggak uang di Baitul Mal? 60 dinar. Utang Nabi 60 dinar pada Yahudi ini. Ada ya Rasul, ambil 60 dinar untuk lunasin utangku, tambah 20 dinar hadiah buat dia sebagai ucapan terima kasih. Diambil sama Umar, dibayarin 60 dinar, ditambah 20 dinar. Yahudi itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi secara garis besar dakwah Rasul itu berhasil adalah akhlak yang mulia. Maka ilmu yang paling tinggi adalah akhlak. Terutama adalah apa akhlak yang paling mulia? Akhlak yang paling mulia adalah memaafkan. Karena hal yang paling Anda butuhkan di akhirat adalah maaf. Yang kedua, apa akhlak yang paling mulia? Lemah lembut, penuh kasih sayang. Ketika Rasul dikejar orang Taif, dilemparin, berakhir di sebuah kebun kurma, Jibril datang sama malaikat penjaga gunung yang ada di sekeliling Taif. Muhammad, kami diutus Allah untuk bertanya kepadamu, untuk mendapatkan perintah darimu. Kami mau apain ini Taif? Kami mau balik atau kami timpakan kepada mereka gunung itu yang kami jaga? Nabi mengatakan jangan. Mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu. Maka antara lain supaya Anda bisa memaafkan orang lain, Anda yang harus cari alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Anda cari alasannya untuk membenarkan dia kenapa ia lakukan kesalahan itu. Jangan cari-cari masalah. Oh, dia lakukan itu karena begini. Dia kalau tahu tidak mungkin dia lakukan itu. Nabi bilang begini. Maka Nabi katakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la yafqahun. Nabi katakan jangan kalian hukum negeri Taif ini. Walaupun mereka tidak mau beriman, aku harapkan keturunan mereka mau menyembah Allah. Lalu Nabi mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malaikat itu ngomong, engkau benar-benar seorang rasul yang berakhlak mulia, wahai Muhammad. Malaikat itu pun angkat tangan. Nah, jadi orang yang diharapkan masuk surga, yang pertama apa tadi?
rendah hati. Yang kedua apa? Penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang ketiga apa? Mudah untuk orang dan orang mudah untuk dia. Yang terakhir, qaribun minan nas. Semakin dia berilmu, semakin dekat sama orang. Dulu sebelum banyak pengikut, gampang banget ditemuin. Ngundangnya gampang banget. Tapi sekarang udah banyak pengikut. Ustadz itu kan dicoba begitu. Ustadz itu dicoba pengikutnya 2, 3 di musola. Ntar lama-lama tambah gede itu. Yang terakhir nanti dicoba dia dengan pengikut yang banyak. Nah kalau udah begitu susah nemuinnya. Semakin dia berilmu, semakin dekat sama orang. Semakin dia tinggi jabatannya, semakin dia dekat sama orang. Ini mau pemilu, lihatin, tambah dekat orang sama kita banyak. Waduh. Nanti kalau udah jauh, udah jadi, nggak ketemu kita sama dia. Ya, kalau sekarang dia tuh blok F butuh apa gitu. Kasih minimal nanti yang dikasih satu dus Yasmin itu. Tapi nanti kalau udah jadi nggak nengok dia tuh. Semakin dia berilmu semakin dekat sama orang. Semakin dia tinggi kedudukan semakin dekat pada orang. Semakin dia kaya semakin dekat dia pada orang. Itu pertanda orang yang diharamkan masuk neraka. Ya, Hasan. Ada pertanyaan? Sunnah muakkad. Yang udah terakhir apa yang udah sholat? Setelah sholat sunnah, apa sholat sunnah isya, apa sholat sunnah? Bapak mau nanya sholat sunnah muakkad itu apa gitu? Iya. Bagus. Sholat itu memiliki derajat di dalam agama kita. Jadi tidak sama kedudukan sholat itu. Apa sholat yang paling afdal? Apa sholat yang paling afdal? Karena antara lain khutwat syaitan, langkah syaitan menyesatkan orang beriman. Dia menyuruh orang beriman melakukan kebaikan tapi meninggalkan yang lebih baik. Paham ya? Menyuruh melakukan kebaikan tapi meninggalkan yang lebih baik. Dia melakukan satu sholat baik kan? Tapi sholat yang lebih baik dari itu dia tinggalkan. Nah ini langkah syaitan. Dia melakukan rawatib ghair muakkad, tapi yang muakkad dia tidak lakukan. Kebalik. Apa sholat yang paling afdal? Sholat wajib. Sholat wajib yang 5 waktu. Yang paling afdal di antara yang 5 itu sholat apa? Sholat subuh. Setelah itu sholat apa? Sholat asar. Setelah sholat asar sholat apa? Sholat isya. Lalu maghrib dengan zuhur sama. Setelah itu apa sholat yang paling afdal? Sholat yang paling afdal adalah salat malam. Nabi katakan afdalus salat ba'dal faridah qiyamul lail. Sholat yang paling afdal setelah salat malam adalah qiyamul lail. Sholat tahajud dan sholat witir. Lalu setelah itu apa sholat yang paling afdal? Sholat yang paling afdal setelah itu sholat sunnah rawatib. Rawatib mana? Rawatib muakkad. Karena rawatib ada ghair muakkad, ada muakkad. Nabi katakan siapa yang sholat 12 rakaat atau 10 rakaat dalam sehari semalam masuk surga dia. Nah itu maksudnya apa? Sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Ada 10 atau 11 ya. Dalam riwayat Aisyah berapa? 12. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud dia adalah 10. Dua-duanya sama-sama benar. Lakukan yang 10 atau yang 12. Salat sunnah rawatib muakkad yang paling afdal salat sunnah rawatib mana? Qabliyah subuh. Karena Nabi hampir tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh walaupun Nabi dalam keadaan musafir.
Nah, kalau begitu, mana salat yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib muakkad? Ingat, pertama 2 rakaat sebelum subuh. Inilah salat sunnah rawatib muakkad yang paling afdal. Sehingga Nabi katakan rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Setelah 2 rakaat sebelum subuh, mana lagi yang muakkad? Sebelum zuhur. Sebelum zuhur berapa? Berapa? Paling bagus 4, minimal 2. Kalau Anda lakukan nanti 4 jadi 12 rakaat sehari semalam. Kalau Anda lakukan 2 menjadi 10. Kenapa harus 4 yang paling bagus? Karena dari jam 6 dari subuh sampai zuhur ini otak penuh dengan urusan dunia. Perlu lebih banyak latihan agar supaya lebih khusyuk dalam sholat wajibnya, yaitu sholat subuh. Karena kapan kita lebih disibukkan dunia? Dari pagi sampai zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur. Lalu berikutnya apa? Kapan? 2 setelah zuhur. Udah berapa? 6. Terus kapan lagi muakkad? 2 asar ada nggak? Qobliyah atau ba'diyah ada nggak? Nggak ada. Maghrib ada nggak muakkad maghrib? Kapan? Sebelumnya atau sesudahnya? Sesudahnya. Berapa rakaat? 2. Setelah itu kapan? Isya. Setelah Isya berapa rakaat? 2. Nah, inilah salat sunnah rawatib muakkad. Kalau bisa jangan tinggalkan. Kalau Bapak tidak tinggalkan, Nabi katakan Anda akan masuk surga. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ya, itu muakkad. Ghair muakkad, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya, seterusnya 2 sebelum asar. Ya, wallah. Ada lagi? Ayo. Kalau kita ini bisa kita rujuk ke Quran tuh la yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu. Nah, tidak akan tersentuh Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Baik. Nah, yang saya, bagaimanakah cara membersihkannya gitu Ustaz? Agar membekas tuh. Kita udah sering ikut kajian, namun tidak membekas dalam keseharian. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, apa sih esensi daripada sombong itu sendiri? Ya. Pertama, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ini ada dalam surah apa? Al-Waqi'ah. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya fi kitabim maknun. Di dalam kitab yang terpelihara. Ya. La yamassuhu, ada di situ ha yang berfungsi sebagai domain. La yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Menyentuhnya apa itu? Memegang atau gimana? Nah, bukan. Maksudnya di dalam hati kan gitu. apa? Diterjemahkan dalam perbuatan pun. Ya mas, masa bisa diartikan dengan memegang, banyak arti. Bisa diartikan dengan jimat. Maryam mengatakan kaifa yakunu li gulam, bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara tidak pernah laki-laki menyentuhku. Perempuan dicolek begini hamil nggak? Hamil nggak perempuan dicolek begini? Makna massa di situ apa? Jinak. Maka makna massa bisa diartikan dengan jinak. Ya, bisa diartikan dengan menyentuh. Nah, kita kembali kepada yang tadi. La yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Nya apa? Ini ha adalah domain.
Kaidah dalam ilmu nahwu, ketika ada domir, itu marjak domir adalah pada kalimat sebelumnya, bukan sesudah. Apa tahu itu kan? Hah? Kalau ada domir, marjak domir gimana? Kalimat sebelumnya. Kalau ada kalimat yang paling dekat, maka kepada yang paling dekat, bukan yang paling jauh. Apa kalimat sebelumnya? La yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Nya apa? Fi kitabil maknun, Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Nya apa? Nya Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuh itu, kata Allah. Illa mutahharun. Apakah bahasa Arab mutahharun bisa dipakai kepada manusia? Kalau ada orang mengartikan mutahharun itu manusia, salah. Dia nggak tahu bahasa Arab. Kalau itu maksudnya mutahharun adalah manusia, bukan mutahharun tapi mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, bukan mutatahharun. Kalau mutatahharun itu mereka. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya itu Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, illa al-mutahharun, kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan? Malaikat. Siapa itu? Jibril. Kenapa ayat ini turun? Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ketika Allah katakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dua versi, pertama sekaligus dari hadrat Allah kepada langit yang pertama, samaud dunia di Lauhul Mahfuz, diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar, ditaruh di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi berangsur-angsur sesuai kebutuhan selama 23 tahun. Selama 23 tahun berangsur-angsur. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan kalau Al-Quran itu sudah ada di langit yang pertama, berarti Al-Quran itu sudah tidak murni. Kenapa? Karena syaitan bisa naik ke langit. Bisa nggak syaitan naik ke langit? Mencuri. Untuk apa? Mencuri ayat-ayat. Nah, kalau mereka naik ke langit untuk mencari informasi, maka kata orang musyrik itu yang paling gak disukai oleh syaitan ya adalah wahyu. Itu udah gak murni, itu udah dicuri sama syaitan. Allah jawab, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya itu kecuali Jibril. Kecuali Jibril. Nah, jadi itu maksud ayat itu. Ya, itu maksud ayat itu. Nah, boleh nggak menyentuh Al-Quran tanpa wudu? Segi adab, selama masih bisa berwudu, maka berwuduklah sesuai dengan zahir ayat. Tapi kalau darurat, boleh nggak memegang Al-Quran tanpa wudu? Boleh. Karena maksud ayat itu bukan itu, ya. Allah. Tadi yang apa namanya? Esensi daripada kata sombong itu sendiri. Yang paling esensinya gitu, yang paling mendasar. Sombong. Iya. Batrul haq wa ghamtun nas. Apalagi kesombongan yang paling tinggi ketika itu kebenaran datang dari Al-Quran, Anda tolak. Hah? Apalagi kesombongan yang paling tinggi ketika Allah mengutus Rasulnya, lalu kita berani menolaknya. Jadi secara itu menolak kebenaran. Oh iya, itulah kesombongan paling tinggi. Maka ketika Nabi ditanya, ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit rasa sombong. Maka kadang-kadang orang itu kalau mau mati Allah bikin sakit habis-habisan. Kalau udah dibikin sakit habis-habisan masih sombong, itu kebangatan. Itu antara lain untuk menghilangkan sombong. Hati-hati. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika satu hari dia didatangi delegasi dari luar negeri, sehingga dia merasa dirinya hebat. Bukan merasa dirinya hebat, dia takut ada perasaan sombong. Kita begitu nggak? Waduh, Pak RW kalau datangin banyak orang lapor sini itu bahaya, itu akan muncul sifat sombong. Maka begitu delegasi itu pulang,
Umar mengambil, kalau istilah kita, dirijen yang sangat besar, lalu dia panggil, dia mengambil air. Kenapa kau lakukan ini wahai Umar? Umar mengatakan, tadi banyak delegasi yang datang ke rumah. Saya takut ada sedikit rasa sombong di dalam hati saya. Jadi bisa terbesit dalam hati itu. Oh ya? Ketika Umar radhiyallahu anhu ditikam oleh orang Yahudi, dia mengatakan kepada putranya, "Nak, ketika Ibnu Umar memberikan kepada dia sebuah bantal, dia mengatakan, jangan. Aku nggak mau di atas bantal, nggak mau." Dia tempelkan wajahnya di tanah. Kenapa? Karena aku tidak mau kembali kepada Tuhanku, sedikit rasa sombong. Hati-hati. Ini kita kalau sedikit pejabat aja ada yang nggak menghadap, waduh dihukum. Jadi kesombongan yang paling tinggi apa? Batalul haq, menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Apa alasan untuk menolak Sunnah? Apa alasan untuk menolak hadis Nabi? Tidak ada kecuali hawa nafsu, kesombongan. Maka dari itu Nabi katakan, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kalian tidak dimakan orang yang beriman kecuali hawa nafsunya ikut dengan apa yang datang dariku. Maksudnya hadis Nabi. Kalau ada orang yang tidak mau ikut hadis Nabi, tidak ada jawabannya, itu berarti itu orang ikut hawa nafsu. Tidak ada jawabannya itu. Itu helah doang itu. Kenapa dia tolak itu hadis? Jawabnya tidak sesuai syahwatnya, selesai. Jadi ibadah ini hanya dua, ikut hadis, kalau enggak ikut syahwat, selesai. Tidak ada jawabannya. Nah maka dari itu, kesombongan yang paling tinggi adalah batarul haq. Maka jangan berani menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua apa? Sombong itu ghamtun nas, anggap rendah orang lain. Ini hati-hati. Hati-hati. Itu tabiat manusia. Ketika ada orang lain memiliki kedudukan, nah udah. Ini kalau datang ke sini Presiden kita Jokowi, kira-kira keluar nggak di semua? Keluar. Tapi tidak begitu kalau yang lewat pemulung kan? Begitu nggak? Enggak begitu halnya. Hati-hati. Tabiat manusia, dia akan semakin menghormati seseorang ketika orang itu dia lihat dari segi sosialnya lebih tinggi. Kalau dia melihat itu orang dari segi sosialnya rendah, pemulung dan lain-lain, itu dia nggak berani. Nggak berani. Contoh aja, Anda berani nggak marah kepada orang yang Anda anggap di atas Anda? Hah? Mikir ya. Ada orang melotot sama bapak di kereta. Bapak mikir begini, gede juga nih badannya. Enggak berani bapak. Tapi giliran di rumah, bini sadar dikit, berani nggak? Berani nggak? Berani. Kenapa? Karena merasa diri lebih kuat dari dia. Nah ini bagian daripada sombong. Maka ketika ada seorang bertanya kepada Rasul, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah agar supaya aku masuk surga? Nabi katakan, la taghdab. Tidak ada kopral yang marah sama jenderal. Yang marah itu jenderal sama kopral. Kalau ada bini marah sama suami, itu bini yang sombong. Tapi kalau ada suami di luar tidak berani sama bini sama anak berani, ini juga adalah orang sombong. Ya, Allah, kita sholat. Kalau yang perkataan Paul itu bagaimana kita mengistilahkan perbuatan Allah itu? Apa? Perkataan Paul yang inamau itu ala ini. Itu perkataan Qaul kan? Perkataan Paul itu kan dia merasa besar dengan ilmunya itu Ustaz. Ketika seseorang ingin beribadah dengan baik kepada Allah, kalau Anda ingin beribadah dengan baik kepada Allah, maka jangan pernah Anda melihat apa yang Anda miliki adalah karena Anda lebih hebat dari orang lain, Anda lebih pantas dari orang lain, Anda lebih berhak dari orang lain. Saya kaya, ya pantas saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Karena saya lebih pintar. Pantas saya lebih jenius, pantas saya lebih kaya dari dia karena saya kerja keras. Kalau
itu yang ada dalam otak kita, dalam semua apa yang kita miliki. Ini korun-korun berikutnya. Ketika Anda merasa bahwa semua apa yang Anda miliki adalah Anda lebih berhak dan lebih pantas dari orang lain, itulah korun. Maka kalau Anda ingin beribadah kepada Allah dengan baik, lihatlah semua apa yang Anda miliki adalah semata-mata karena pemberian Allah. Jangan pernah merasa di dalam apa yang Anda miliki di situ ada andil Anda. Semua apa yang saya miliki adalah bukan karena saya lebih berhak dan lebih pantas dari orang lain. Saya pintar, banyak di sana orang pintar, pengangguran Pak. Saya lebih kerja keras. Itu pemulung jam 3 udah kerja, Bapak masih tidur. Jadi Anda menjadi orang kaya, Anda menjadi orang hebat, Anda menjadi pejabat bukan karena Anda lebih berhak dan lebih pantas dari orang lain. Tidak, semata-mata karena Allah. Ketika Anda merasa bahwa apa yang Anda miliki memang hak Anda dan Anda lebih pantas dari orang lain, nah itulah korun. Itu tidak bisa beribadah dengan baik, itu tidak bisa bersyukur itu orang begitu. Tapi ketika dia melihat semua apa yang ia miliki, dia tidak bersikap seperti korun, dia bersikap seperti Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karunia Tuhanku. Hanya Allah ingin melihat aku, apakah aku bersyukur atau tidak aku bersyukur. Itu bukan karena adil kita. Maka Allah katakan nahnu qasamna ma'isyatahum bainahum. Aku yang membagi-bagi kehidupan mereka. Siapa yang harus sakit, siapa yang harus sehat. Kalau nggak begitu nggak jalan dengan baik. Tuh dokter dan aku kalau ada tes nggak ada yang sakit. Allah yang paling tahu siapa yang harus kaya, siapa yang harus miskin. Nggak ada kehidupan di dunia ini kalau semua miskin. Nggak ada juga kalau semua kaya. Tapi begitu ada kaya, ada miskin, mereka saling membutuhkan, maka muncul kasih sayang. Tidak ada penguasa kalau nggak ada bos. Iya kan? Itu pengusaha-pengusaha itu kalau semua anak buahnya tidak mau kerja, jadi penguasa nggak dia? Enggak. Ketika ada anak buahnya dia menjadi pengusaha, ketika dia punya anak buahnya dapat gaji, jadi jalan kehidupan dengan baik. Jadi jangan pernah merasa sombong. Jadi Allah udah tahu ini pas diuji dengan kekayaan, ini pas diuji dengan kesulitan. Jangan pernah merasa bahwa Anda lebih dari orang lain adalah karena Anda lebih berhak dan pantas dari orang lain. Anda lebih dari orang lain semata-mata karena Allah, maka lebihlah di akhirat dengan kelebihan yang Allah berikan pada Anda ketika di dunia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.